doang? Enggak dong. Terus aku bilang, iya makasih, kata dia. Iya cantik, sama-sama gitu. Aku baper. Terus ya udah sih. Sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana ya di apart itu ya. Cuman kayak yang pandangan mata dia tuh beda gitu loh ke aku. Kayak menyiratkan Maksud lanjut tertentu. yuk gitu kayak. Lanjut yuk gitu. Yuk kata. Terus kamu chatting-chattingan gak sama dia? Chatting-chattingan terus di suatu ketika dia minjem lagi mobil dong. Lah, kok bisa, katanya dia kaya, kok minjem terus di mobilnya? Dipakai istrinya. Mobil dia 2. Cuma dipakai istrinya. Emang gak mampu ngerental apa? Apa jangan-jangan itu modus? I don't know, mungkin iya ya, mungkin modus atau gimana aku nggak tahu. Coba. Terus dia minjem lagi tuh mobil ke aku. Tapi kondisi rumah itu lagi sepi. Mas Hendy nggak ada, papi nggak ada, lagi pergi. Tapi mungkin jaraknya nggak terlalu jauh di rumah ya. Nggak tahu sebentar, nggak tahu lama. Kayaknya setahu aku pakainya tuh nggak rapi gitu loh sebelum berangkat. Jadi ada kemungkinan cuma sebentar. Situ sepi, dia minjem mobil. Cuman aku nggak langsung kasih, aku bilang masuk dulu yuk, ngopi dulu, makan dulu, gitu. Terus dia mengiyakan. Dia mengiyakan di situ, akhirnya aku bilang gini, kamu makan apa gitu. Tapi aku sambil bales yang kemarin sentuhan dia, kamu makan apa? Dan pas di situ kamu pakai baju apa? Seperti biasa, hot pants sama bra aja. Aku bilang, aduh maaf ya pakaianku emang kayak gini. Ih nggak apa-apa, malah aku seneng lihat body kamu gitu. Kata dia gitu. Terus? Oh berarti ya udah, berarti dia suka. Fix lah ya. Fix. Terus? Akhirnya aku bikinin kopi, aku bikinin makanan, aku gorengin kentang gitu kan. Buat bincang-bincang kita di situ. Tapi aku bilangnya Mas mau makan apa? Aku manggilnya Mas. Kok manggilnya Mas? Iya, kata dia jangan panggil kakak, Mas aja gitu. Jadi kayak panggilan sayang aja gitu. Duduklah dia tuh di Duduk, ngobrol-ngobrol. Terus sekali ngobrol dia pasti tepuk paha aku kayak gini. Udah physical touch ya? Iya, physical touch. Dan aku anaknya suka di physical touch. Jadi kayak berarti tipe aku banget, kriteria aku banget dong selain papi gitu. Kayak kamu ini enggak, suntuk enggak? Kalau suntuk ayo jalan-jalan. Dia udah mulai ngajak jalan-jalan tapi begini. Di situ aku kepancing dong kayak mulai apa ya, terangsang gitu loh. Dengan sentuhan-sentuhan yang dia kasih ke aku. Mulai terangsang, jadi aku bilang iya ayo gitu, boleh, aku bilang gitu. Saya di situ ngobrol-ngobrol dia cium kening aku gitu. Aku tidak ada kata-kata apa-apa dari dia. Aku boleh nggak cium kening kamu? Aku bilang kenapa? Nggak apa-apa, kamu cantik aja gitu, boleh, aku bilang gitu. Boleh. Terus dia cium kening aku, nggak mungkin dong aku kayak cium kening doang, pasti. Dia minjem mobil, kamu nggak diajak tuh? Emang dia mau kemana? Aku nggak tahu, aku nggak nanya. Kayaknya dia masih ke Bandung, ada urusan kayaknya ya. Nah, aku tapi tetap jadi ke Bandung. Jadi aku nggak penting itu sih, karena aku emang suka banget sama dia gitu. Tampan kak, gagah gitu kan. Jadi bikin aku kayak yang tergila-gila selain papi gitu. Sama si papi sendiri. Papi nggak takut ketahuan papi kamu? Nah, akhirnya pas cuman bibir dia ngajak ke kamar kan. Kamar buat main. Dia ngomongnya gimana? Ke kamar yuk, kamu mau nggak itu apa main sama aku? Dalam tanda kutip ya pasti seperti itu kan. Mau, emang nggak ketakut ketahuan istri, aku bilang gitu. Kan di rumah katanya gitu. Si Handi kan juga lagi pergi katanya gitu. Boleh, ayo. Akhirnya ke kamar aku. Nah, sampai akhirnya ya udah dia ngajak main aku kan. Aku udah tahu dong maksudnya, udah paham banget. Karena pasti tahu kan tanda kutip main tuh gimana. Akhirnya dia ngajak aku ke kamar, di situ dia cium aku, raba-raba aku gitu kan. Terus mungkin dia kayak ngejar waktu juga ya. Terus dia langsung tarik kepala aku untuk menghisap ya. Menghisap malu-malu, ini menghisap gitu ya. Menghisap itu. Menghisap itunya dia. Yang sangat besar. Kamu isap langsung. Aku isap. Orang aku juga suka gitu kan maksudnya.
lollipop ya. Terus. Aku isep, udah kayaknya dia klimaks banget deh. Maksudnya kayak dia suka gitu dengan cara isepan aku gitu kan. Ya udah di situ akhirnya udah yang dia mau udah aku turutin untuk menghisap ya kan. Akhirnya dia gantian mengeksekusi aku. Mengeksekusi aku disuruh rebahan, suruh apa ya? Duh, saya pakai nggak baju. enak ya. Pakai baju. Belum dong. Dia masih mengeksekusi aku tuh kayak yang suruh rebahan terus suruh telentang gitu yang biar bisa menyentuh titik-titik tertentu yang biar bisa bikin aku mendesah gitu. Dia suruh buka BH aku. Emang titik-titik tertentunya kamu di mana? Aku tuh di leher. Di leher. Terus di terus dia suruh buka bra aku, gantian dia hisap balik punya aku di situ. Di situ aku berani ya dia ya. Berani sih, gue bilang cukup berani ya. Terus? Ya aku suka tagihan, enak juga ya cara dia menghisapnya gitu kan. Gimana emang cara menghisapnya? Ya sampai kayak apa sih gitu dalam gitu. Gimana harus dipancing dulu ya kan, saya jadi cerita. Jadi begitulah. Oh gitu sampai gitu. Sampai bunyi gitu ya kan. Perut gitu. Kentut emang. Enggak dong, sampai perut gitu enggak. Kayak berisik banget mainnya ya. Enggak berisik, cuman memang pakai tangan juga enggak? Pakai tangan, satu meremang, satu menghisap. Nah, akhirnya udah sampai bagian atas udah dihisap, udah diremes. Bagian yang bawah. Bagian yang bawah itu dia nggak langsung ke yang apa ya, nggak langsung ke punyaku, tapi dia ke pusar dulu. Geli-geli dikit lah ya. Geli-geli dikit, say kata gue. Di pusar itu dia jatin gitu. Terus aku tanya, kok kamu sih gitu. Iya, biar kamu geli aja katanya. Gitu. Iya, aku udah geli nih, aku bilang gitu. Terus mungkin dia mau mencari cacing di pusar itu apa gimana gitu ya. Jadi aku biarkan karena emang aku terus menikmati kapan juga. Kesitunya? Setelah 20 menit itu baru dia langsung punya dia dikasih dulu kali ya dia. Biar basah, biar licin. Terus ya udah langsung masuk ke punyaku. Karena punya dia tuh gede banget, Kak. Gede. Gimana tuh pas masuk? Ya pas masuk jelek langsung sakit ya, orang nggak bisa masuk karena gede dibanding punya papi itu gedean punya dia. Di situ dia masuk ke dalam punya akunya enak, akunya kayak langsung kaget karena perih kan, karena nggak tahu sobek nggak tahu apa ya. Terus di situ dia masukin, aku keenakan, ya udah aku di situ dia kamu menikmati. Cuman aku note di sini jangan keluar di dalam ya. Itu jadi bocil. Saya bingung bapaknya yang mana. Antara kakak kamu apa kamu ntar. Mukanya separuh papi separuh dia ya kan gak lucu. Jadi tapi dia bersih kok, mainnya dia pakai dia nggak jorok ke Nah kan udah masuk, udah sama-sama enak, dia udah klimaks, aku udah klimaks, udah saling-saling mendesah gitu kan, udah merem. Ini juga aku keenakan ceritanya jadinya, ngebayanginnya karena saking enaknya punya dia itu. Terus udah di situ kayak ya, tapi masih tetap lanjut, dia belum keluar soalnya, dan di situ aku note jangan di dalam ya, takutnya kita kan nggak tahu ya alatnya itu bocor atau apa nanti kan terjadi lagi gitu. Terus di situ tetap berlanjut. Aku mungkin karena sama dia tuh keenakan, aku itu nggak dengar papi pulang. Papi tuh pulang, Kak, ternyata. Aku nggak dengar suara gerbang, suara orang buka kunci, mobil datang ke garasi. Aku nggak dengar, bener-bener nggak dengar. Tahu-tahu dia depan kamar, buka pintu, jeglek, langsung dia kayak stuck aja, diem ngeliatin aku bengong. Kayak aku, papi, tapi aku tetap lanjut goyang gitu. Terus dia komentar apa papi? Ngelihat kamu kayak dia gitu? Dia kayak bahasa Inggris, what you doing gitu kan. Aku kayak gitu-gitu terus, kayak langsung masih nikmatin, bodo amat gitu. Terus adiknya papi? Adiknya papi kayak yang kaget, tapi dia juga nggak mau ngelepas. Terus gimana? Terus ya berlanjut, kayak
aku gimana caranya biar papi ini nggak marah. Kayak aku stop dulu gitu. Stop dulu, stop. Akhirnya aku ngobrol sama papi I'm sorry, aku bilang gitu. Aku emang lagi pengen, tapi kondisi papi nggak di rumah. Kebetulan ada adek papi tahu aku kan, aku hyper banget gitu. Dan papi juga, kita kan juga udah biasa sama Hendy bertiga gitu. Kalau papi mau ya udah ayo papi gabung, aku tawarin kayak gitu. Terus di situ papi kayak yang ya udah papi mau gitu. Terus iya aku bilang gitu, kok nggak marah, aku bilang gitu, maksudnya kayak kok mau ya, aku bilang gitu. Aku padahal udah stop itu karena takut dia marah. Ya akhirnya dia mau ngelakuin bertiga, ya akhirnya di situ kita bertiga. Itu emang reaksi adenya gimana? Dia cuma diem atau gimana? Pasti kaget Dia dong. juga salting, dia pasti berpikiran kok aku bisa menjelaskan seperti itu. Menjelaskannya tuh kayak yang papi maaf ini nggak seperti yang papi lihat, tapi aku malah menjelaskan tuh kayak papi I'm sorry, aku kan emang lagi pengen, papi juga tahu kan, aku juga hyper. Mungkin dia bingung dengan penjelasan aku yang itu gitu. Sama di situ dia mungkin digarisbawahi ya sama dia, atau dia kayak bertanya-tanya, lagian papi kan juga sama aku sama Hendy kan juga udah pernah bertiga di situ. Mungkin dia bertanya-tanya di situ, dia kaget, shock gitu loh. Terus dia nanya, loh maksudnya gimana nih, dia nanya dong, maksudnya gimana nih, kita saling bengong dong. Terus kata papi, aku bilang ya udahlah Pi, ceritain aja, aku bilang. Situ papi nyeritain tuh bahwa aku ini nggak pernah dapat kepuasan batin, secara materi. jadi ngobrol dulu tuh kalian tuh abis ngobrol main tuh. dulu, tapi nggak lama. Dalam keadaan tidak memakai apapun. Busana. Oke, terus? Tapi karena aku nggak sempat make, aku bilang tadi stop, dia stop dulu, dia pakai boxer dulu. Di situ pas aku ngejelasin kayak gitu, dia mungkin denger atau loh ini maksudnya gimana, kata dia gitu. Terus aku bilang ke papi saling pandang, udah lah Pi, jelasin aja gitu. Terus papi jelasin di mana aku itu nggak pernah dapat kepuasan batin oleh suami aku. Dia jelasin kayak gitu. Jadi papi kasihan, sampai akhirnya papi yang mengasih semua itu gitu, mulai dari materi, kepuasan batin, kepuasan diranjang gitu. Padahal dia tahu. Ya, terus pada akhirnya dia dengerin cerita papi itu, dia shock, dia oh gitu ceritanya, tapi kok bisa ya, tapi kayak ya udahlah, udah terlanjur, gue juga udah enak, dia enak gitu. Maksudnya ya udah gimana nih Kak, kata dia. Nah aku bilang ya udah kalau kalian mau, kalian belum puas ya udah ayo lagi bertiga, aku bilang gitu. Jadi akhirnya di situ papi mau, dia juga udah terima alasan-alasan yang udah dikasih papi gitu kan. Apa yang membedakan di saat kamu main bertiga dengan suami dan mertua, yang ini dengan mertua dan adiknya mertua? Apa yang membedakan? Membedakannya itu adalah kalau papi tuh halus mainnya, kalau adiknya mertua itu kasar, lebih hard aja gitu. Terus pembagiannya gimana kalau kalian main bareng tuh? Kalau pembagiannya itu karena bertiga ya ganti-gantian ya, kayak misalnya aku isep punya adiknya dulu, kayak berapa 5 menit, baru aku ganti ke papi, moving ke papi gitu kan. Terus di situ berdua sama-sama menghisap madu. Karena saya ini kupu-kupu, bukan kupu-kupu. Itunya digantian juga pada shock gitu. Pembagiannya tuh shocknya itu kan karena dia baru tahu penjelasan itu dari papi, keadaan rumah tanggaku gitu. Selebihnya dia ya udah kayak ya udah enak, ya udah lanjut gitu kan. Jadi pembagiannya kayak berebut sih sebenarnya. Kayak ngasih anak kucing ya, jangan berebut gitu. Jadi kayak berebut Kak. Jadi karena punyanya si adiknya papi ini besar ya, aku capek kalau ngisap begitu kayak terlalu, mulut aku tuh capek rahangnya kan. Jadi kayak dia masukin ke punyaku, aku ngisap punya papi. Jadi gitu pembagiannya. Itu keluarga apa ya dibilang ya? Kamu menikmati dengan kenyamanan itu, dan apakah kamu tidak merasa itu adalah keluarga yang toksik? I know itu toxic, but satu sisi aku kayak kok nggak dapat bahagia ya. Jadi aku selalu mencari-cari di mana letak kebahagiaan aku ke orang-orang terdekat aku gitu. Tapi masih nggak dapat juga, yang aku dapat cuma kenikmatan surga dunia aja gitu. Iya, sesaat. Jadi gitu. kamu nggak tahu apa yang kamu mau sebenarnya. Jadi makanya aku jadi seperti ini ya karena suamiku sendiri tuh. Apakah kamu nggak mau untuk kayak hidup normal gitu? Maksudnya kamu nafsu sama suami kamu sendiri tanpa ada peranan orang lain, walaupun itu papi kamu, walaupun itu adiknya papi mertua gitu kan? Karena lebih enak
benar-benar keluarga suami beneran Pengen. gitu kan? pengen hidup normal, cuman makin kesini aku yang normalin, dianya yang nggak normal, jadi udah retak, hancur sekalian, ya udah gitu aja lah. Aku masih mencari-cari kepuasan yang belum aku dapat di Nah, suami. kamu kan belum ada anak ya? Udah ada Belum. anak belum? Belum. Belum. Ya artinya mumpung belum punya Aku anak. nggak mau juga sih, belum pengen. Nah, ya maksudnya mumpung kamu belum punya anak, apa enggak kamu benerin dulu hidup kamu? Nanti Sebenarnya sih. kamu tuh gimana sih, sama siapa sih? Apakah kamu sama suami kamu, sama ayah mertua kamu, ataukah kamu sama adik ayah mertua kamu gitu loh? Nanti Itu kan sih paling. istilahnya boleh nggak sih kalau misalnya kamu berpisah sama suami kamu, terus kamu menikah dengan mertua kamu, itu dibolehin atau enggak sih? Aku nggak tahu ya, boleh Tapi kan atau enggak. kalau bertiga gitu kan kayak apa ya, kayak kamunya juga akhirnya jadi nanti hancur gitu. Ngerti, tapi aku suka ya, namanya suka gimana, enak loh kering. Coba deh. Masya Allah, ya Allah, aku bilang, tolong ya ini disclaimer dulu, sekali lagi pembelajarannya adalah jangan pernah melakukan hal itu, karena apa? Di dalam keluarga itu kan harus dijaga ayah mertua itu seperti ayah kita sendiri. Pelajarannya jangan pernah serumah dengan yang bukan muhrim, walaupun itu ayah mertua, kakak ipar, adik ipar, segala macam. Karena nanti bakal ada syaiton yang akan menghiasi, apalagi ketemu dengan menantu yang hyper kayak gini. Sebaiknya kamu tentukan deh, kamu milih siapa gitu, Iya, daripada kamu gak jelas kayak gini, akhirnya nanti penyakit juga kan, mau berapa Iya, benar. banyak gitu loh Benar. orang yang sama kamu, sedangkan kamu nggak jelek kok, masih istilahnya masih bagus, bodinya masih masih cakep lah gitu, untuk mencari pasangan yang benar-benar kamu cintain masih bisa kok. Mungkin akan berhenti ya, tapi nggak sekarang kayaknya, karena aku masih suka sama duniaku, masih suka sama hal-hal yang aku lakuin itu. Jadi mungkin bakal berhenti, tapi nggak tahu kapan. Suatu saat nanti pasti berhenti. Tapi untuk saat ini nggak. Kita doakan ya guys, semoga Thank you, ada thank you. jalan untuk berhenti, karena walaupun itu sesama keluarga tapi kan tidak untuk ditiru. Kamu pesannya nih buat para wanita di luar sana yang punya mertua, atau buat para mertua yang punya menantu, kayak gimana sebaiknya? Sebaiknya kalau untuk perempuan, ibu-ibu rumah tangga di sana yang seperti aku, yang tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, komunikasi sih kuncinya, penting ya komunikasi. Karena kalau nggak ada komunikasi ya itu tadi, kita nggak tahu masalahnya di mana, tahu-tahu cuek, tahu-tahu apa. Jadi komunikasi itu penting banget. Terus yang kedua adalah jaga jarak dengan yang bukan muhrim ya, berarti gitu ya. Ya pokoknya jaga jarak, jaga cara berpakaian. Nah itu dia, kamu kan selama ini selalu pakainya bra doang. Nah mungkin karena dari asal-asalan. situ ya, sebenarnya itu karena kebiasaan aku, itu kebiasaan buruk. Kalian jangan meniru. Jadi Mungkin berawal dari situ ya, berawal pandangan dari mata. situ. Jadi kita nggak bisa nyalakan pihak laki-laki kalau kita sendiri nggak bisa jaga. Itu akan bermunculan hal negatif yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jaga kehormatannya, jaga pandangannya. Semoga kamu bisa berubah dan semoga kamu bisa berubah. Semoga Thank jangan you. ada cerita-cerita kayak gini lagi. Semoga cerita itu hanya milik kamu dan tidak dipunyai oleh cerita yang lain. Jadi ini penonton diare tolong smart gitu ya, tolong cerdas menanggapi semua cerita. Jangan kalian ikuti yang jelek-jelek, tolong kalian jadikan pelajaran, jangan sampai itu menimpa. Cerita ini dijadikan untuk supaya kalian itu waspada terhadap apapun yang bisa menjadi celah keretakan rumah tangga, walaupun itu dari saudara kalian sendiri, ya kan? Yeah. Mau ipar, mau menantu, mau sepupu, apapun itu, selama bukan muhrim harus jaga jarak, jaga marwah keluarga, jaga kehormatan diri. Betul. Itu penting. Betul. Ya, mudah-mudahan kamu yang terbaik ya, jangan sampai tambah parah gitu. Semoga maksudnya ya. supaya menjadi wanita yang bijak lah Lebih baik dalam menanggapi kehidupan ini. Ya, aku pasti berhenti Kak, karena kan takutnya anakku perempuan kan. Iya, Aku sempat bener. mikir kayak gitu, cuman ya udahlah ya. Untuk saat ini aku nikmatin dulu.
Ya semoga pulang dari sini kamu dapat renungan yang luar biasa. Thank you. Jangan sampai kejadian yang akan membuat kamu rugi terhadap diri kamu sendiri. Karena penyesalan adanya di akhir. Kalau di awal adanya pendaftaran. Pendaftaran guys. By the way, apapun itu, terima kasih sudah Thank berbagi you, di Kare. Diare. Ah. Thank